Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abi Khalif di channel Tanam-Tanam. Nah, di video kali ini spesial untuk melanjutkan challenge 1 tahun buang gunting. Ternyata kayaknya saya gagal dalam challenge tersebut. Jadi sahabat Tanam-Tanam yang baru menemukan channel Tanam-Tanam mungkin belum tahu ya awal dari video ini atau asalnya dari video yang mana. Silakan klik subscribe dulu, nyalakan notifikasi loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan kalau channel kita update video terbaru. Ikuti juga sosial media kita di Facebook dan Instagram @tanamtanamtv. Nah, link untuk video awal daripada video kali ini ada di deskripsi. Nanti saya sertakan videonya yang ini ya. Nah, video yang ini. Jadi videonya itu waktu itu kita bikin sekitar tanggal 28 Januari 2021. Ternyata sebelum sampai di tanggal 28 Januari 2021 kita sudah sepanjang ini tetrasperma yang kita pasang di turus setinggi 3,5 meter. Jadi ini saya keluarkan dari garasi, saya letakkan di sini karena memang posisinya untuk mencacahnya kayaknya saya perlu tangga yang tinggi. Jadi saya siapkan tangga teleskopik ini 4 meter tangganya, saya pasang di sini untuk nanti kita akan melakukan pencacahan daripada si tetrasperma ini. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kalau tetrasperma ini adalah salah satu tanaman yang paling menguntungkan kalau misalkan teman-teman mau start atau mau memulai bisnis berjualan tanaman. Saya punya satu orang teman, nama nursery-nya Sukma Garden di Depok ya, kalau nggak salah. Nah, saya biasanya menerima pesanan tetrasperma itu dari beliau, atau kadang-kadang juga semi via dropship juga. Nah, itu dalam waktu 1 tahun, dari satu bibitan tetrasperma, bukan satu ya waktu itu ya, sekitar 150 bibitan itu bisa jadi ribuan tetrasperma. Dan ini terbukti kita dari 1 daun pancing tetraspermanya sekarang sudah, tadi saya hitung ya, sekitar 36 daun tetrasperma. Dan ini siap dicacah. Yuk langsung aja kita lakukan pencacahan untuk tetrasperma setinggi 3,5 meter ini. Tapi ya itu, kita jadi kalah ya di challenge-nya karena nggak sampai setahun ternyata turusnya udah habis. Oke, yuk langsung kita cacah saja. Nah sahabat, kita sekarang sudah di meja propagasi kita. Saya sudah siapkan 2 contoh saja untuk penanaman di media. Saya kira sahabat sudah sering sekali ya melihat kita mencacah tetrasperma ini. Nah, sebelum kita masukkan ke media atau ke air, kita cek terlebih dahulu. Jadi cacahannya ada panjang-panjang ini ya, ada 3 cacahan. Dan ini sangat luar biasa. Banyak sekali panen kita hari ini. Oke, sebentar. Ada yang nyantol-nyantol ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan mencacah terlebih dahulu. Jadi 1 cacahan-cacahan ya. Nah, yang pucuk 1. Saya simpan sini aja dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ya. Bentar, saya jadikan 1 dulu biar nggak berantakan. Mana gede? Oh, ini. Nah, jadi 6 yang bagian sini, terus ini ada lagi. Yuk kita cacah.
Caranya sangat simpel sekali karena tetrasperma ini seperti teman-teman ketahui nodenya itu pas ada di ruas daun. Jadi di sini ya. Nah, jadi di sini ini tempat nanti keluarnya tunas baru. Asalkan dia punya satu akar udara dan satu daun, maka cacahannya itu nanti akan cepat sekali untuk mengeluarkan daun baru. Nah, ini terus yang ini yang paling panjang ini akarnya. Akar udaranya sudah sampai kemana-mana. Oke, saya potong dulu biar nggak ribet. Nah, oke, kita dapat banyak sekali ini ya. Saya nggak ngitung. Nah, untuk tetrasperma ini teman-teman perlu ketahui, kadang-kadang kita itu dapat cacahan yang seperti ini ya. Yang seperti ini itu akarnya kecil atau akar udaranya kecil. Nah, yang seperti ini itu kurang layak kalau seandainya kita langsung masukkan ke dalam media atau ke dalam tanah. Kenapa? Karena mereka akarnya masih sedikit. Jadi yang seperti ini kita masukkan ke dalam air dengan water propagation. Jangan lupa tambahkan satu tutup vitamin B1 untuk 1 liter air. Ini kebetulan saya pakai wadah yogurt yang kemasan 1 liter, jadi pas sekali kita tambahkan 1 tutup vitamin B1. Dan ini saya pakai WP nya secara keroyokan atau water propagation nya bareng-bareng, banyak tanaman jadi satu. Kenapa? Karena dengan begitu nanti dia akan berbagi hormon. Jadi bekas potongan dan ujung-ujung akar yang terpotong ini mengeluarkan hormon pertumbuhan karena dia baru saja dipotong. Jadi biasanya hormon yang berada di ujung-ujung akar tanaman dan ujung-ujung tunas itu adalah auksin dan gibberellin. Nah, dengan memotong tanaman itu biasanya kita merangsang hormon-hormon itu untuk keluar. Nah, kalau misalkan WP-nya atau water propagation-nya cuma satu ruas tanaman, itu hormonnya sedikit. Nah, karena hormonnya sedikit, biasanya gunakan wadah yang kecil. Seperti kalau teman-teman lihat channelnya Sin di Only Plant, nah itu dia suka pakai wadah Yakult. Kenapa? Karena satu tanaman saja atau satu ruas saja. Kalau misalkan tanamannya banyak seperti ini, kita bisa pakai cara WP keroyokan, seperti yang ini ya. Nah, ini saya pakai WP juga untuk tetrasperma, ya. Dan ini keroyokan, mereka akarnya sudah cukup oke, tinggal pindah ke media. Nah, terus kalau misalkan teman-teman nemu yang panjang akarnya, yang seperti ini, nah, yang seperti ini itu nggak perlu di WP lagi. Jadi kalau yang sudah yang seperti ini tinggal ditanam saja ke media. Nanti kita akan tanam ya. Kita kelompokkan dulu yang harus di WP yang mana, masukkan dulu semuanya. Yang ini akarnya panjang, ini juga cukup lumayan ya, cukup panjang akarnya. Yang akarnya panjang-panjang ini kita langsung tanam saja ke media. Nah, karena pendek kita WP terlebih dahulu langsung ke media. Nah, ini pendek karena kadang-kadang kalau misalkan sahabat menemukan turus yang melekat sama akarnya seperti tadi, itu kan susah sekali. Kalau misalkan akarnya masih hijau seperti ini, masih putih, itu biasanya mereka nggak begitu melekat ke turus ya. Tapi kalau misalkan dia sudah melingkar dan erat, maka akan sulit sekali sehingga terpaksa harus potong. Jadi akar-akar yang ini tadi yang terpotong akar udaranya, dia terpaksa sekali. Kalau misalkan dia nggak terpotong akar udaranya masih panjang ya enak sekali. Atau misalkan teman-teman punya alternatif dipotong sama turusnya, jadi potongin satu-satu turusnya gitu ya. Tapi itu agak lebih nggak praktis lagi nanti. Nah, kalau potongan pucuk ini biasa akarnya masih sedikit ya, kita rendam aja ikutan WP. Oke, yang lainnya ini sudah oke, dia bisa masuk ke media. Nah, untuk nanam ke medianya sangat simpel sekali sahabat tanam-tanam. Kalau misalkan akarnya pakai yang akar pendek, coba saya cari akar yang agak pendek. Nah, ini dia. Nah, ini misalkan akar yang pendek seperti ini ya. Ini bisa langsung ditancapkan ke media, cuman waspadai bekas potongannya. Meskipun kita pakai pisau yang steril, ada baiknya kalau misalkan dia langsung nempel ke media, itu kita kasih root up atau vitamin B1 atau penutup luka yang lainnya seperti antrakol, itu teman-teman juga bisa pakai. Saya ambil dulu root up saya. Nah, ini dia, kita olesi terlebih dahulu dengan serbuk stek atau root up. Mereknya macam-macam di pasaran ya, ada root up, ada root 1F.
Ini seperti ini saja. Kita tunggu agak kering dulu. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah agak kering, baru kita tancapkan ke media. Gunanya apa? Ini mencegah adanya jamur dan bakteri di bekas potongannya. Jadi bekas potongan kita nanti aman, nggak mudah terserang jamur dan bakteri. Biasanya yang menjadi kendala sahabat tanam-tanam kalau misalkan mencacah, itu kan bekas potongannya itu membusuk, terus lama-lama tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Jadi sehingga bekas potongannya itu nggak jadi hidup, malah mati. Kalau misalkan teman-teman sering mengalami hal yang sedemikian rupa, silakan ikuti video kita yang sebelumnya, yaitu cara berhasil mencacah tanaman 100%. Kalau ngikuti SOP itu, mulai dari sterilisasi alat, terus penyiapan untuk bekas potongan dan lain sebagainya, itu insya Allah pasti berhasil kok mencacah tanaman itu. Karena sebenarnya ini adalah ilmu yang gampang dan bisa dipelajari oleh semua orang. Oke, saya kasih root up dulu ya. Dan ini cepat sekali, seperti saya bilang, tetrasperma ini adalah salah satu tanaman yang menguntungkan sebenarnya. Kalau teman-teman pernah melihat channel, apa ya judulnya? Cap Capung kalau nggak salah. Nah itu, kalau nggak salah ada seorang juga, saya lupa episode yang mana ya, tapi yang jelas episodenya itu tentang tanaman hias. Jadi beliau ini mencacah tetrasperma ini berasal dari modal cuman sekitar 150 plant atau 150 tanaman. Terus di akhir tahun itu bisa mendapatkan hingga 800 sampai 1.500 tanaman. Ya, dengan cara dicacah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada yang bilang mencacah ini adalah metode yang kuno, ya mohon maaf, ini adalah metode yang banyak digunakan oleh hampir semua nursery dan pedagang tanaman. Karena ini adalah metode yang paling cepat untuk mendapatkan tanaman hias dengan jumlah banyak. Nah, seperti ini ya. Nah, terus saya akan cari mana tadi yang pertama kali kita kasih root up. Nah, ini dia. Nah, ini root sudah agak kering ya. Jadi dia sebentar aja udah agak kering seperti ini. Ya, lapisannya. Nah, ini bisa kita langsung masukkan ke dalam media. Bentar. Medianya seperti ini. Saya bongkar di sini dulu ya. Ya nggak kececer kemana-mana. Nah, kita taruh seperti ini. Ya. Terus akarnya kita lipat aja. Kita lipat ke dalam seperti ini. Baru kita masukin media lagi. Nah, seperti ini. Terus biarkan bekas calon tunas ini, yang warna putih ini, sahabat bisa lihat. Ini menghadap ke atas. Usahakan nggak terlalu masuk ke dalam media, karena nanti calon daun barunya akan keluar dari sini ya. Biasanya yang sering terjadi kesalahan, ini ketutup sampai dalam, sehingga calon tunas barunya nanti belum keluar sudah busuk. Kenapa? Karena nempel sama media yang lembab. Nah kalau seperti ini kan nanti tunas barunya itu dia tumbuh tapi dia nggak nempel sama media ya, jadi mereka nggak terlalu lembab. Kalau sudah seperti ini bisa disiram. Kalau misalkan nggak mau disiram terlebih dahulu karena medianya sudah cukup lembab juga nggak masalah. Jadi yang sering terjadi kesalahan adalah kita menanam media, menanam cuttingan atau tanaman di media yang sebenarnya sudah cukup lembab, tapi karena kita kebiasaan habis menanam langsung disiram, itu langsung disiram. Saya malah sebaliknya, saya punya kebiasaan kalau misalkan media saya masih lembab, meskipun itu cacahan baru, nggak saya siram. Nah, seperti contoh media yang ini. Media yang satu ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan dia masih basah ya, masih lembab. Nah, ini sebenarnya kelembapan yang ini sudah cukup untuk memberikan kelembapan pada calon akar si tetraspermanya ini nanti. Dan itu berlaku hampir untuk semua tanaman ya. Jadi kalau misalkan tanaman yang akan sahabat tanam dan medianya itu masih lembab, saya sarankan nggak usah disiram terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan medianya memang terlalu kering atau kering banget, nah itu boleh disiram. Oke, sebentar ini kok saya agak kesulitan mencari ruangnya ini. Saya tuang ke sini saja. Oke, nah ini media aroid yang biasa saya gunakan ya, yang pakai campuran sekam bakar, sekam mentah, sekam bakam, sekam fermentasi dan mentah, andam, perlite sama koko khas, sama sedikit kohe kambing yang sudah matang atau sudah difermentasi. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah akarnya akar udara atau aerial root yang dia melekat ke media. Jadi begitu dia nempel ke tanah, strukturnya berubah ya.
Jadi dia berubah dari yang berwarna coklat atau kehijau-hijauan tua seperti ini. Begitu dia melekat di tanah, mereka aktif dan mereka ini cenderung mudah memunculkan tunas atau akar-akar yang baru ya. Sorry, bukan tunas, ujung-ujung akar yang baru. Jadi akarnya ini sangat aktif sekali. Akar yang seperti ini itu enak sekali kalau misalkan kita propagasi karena sudah cukup panjang. Nah, ini bentar aja. Kalau yang cacahan ini biasanya langsung dalam waktu 1 atau 2 minggu biasanya udah mulai berakar banyak dan keluar tunas. Nah, cara nanamnya seperti ini ya. Saya lilitkan seperti ini di dalam pot ya, karena akarnya cukup panjang. Baru kita tutupi lagi dengan medianya. Nah, medianya ini sangat poros sekali ya. Teman-teman bisa perhatikan, ringan dan poros, sehingga akar yang baru saja dari akar udara ini nggak kaget ya menerima media. Kalau misalkan teman-teman menanamnya menggunakan tanah dan itu nggak saya sarankan, itu biasanya tanamannya akan kaget akarnya. Nah, karena ini tanamnya pakai media yang sangat poros sehingga ini sangat aman sekali. Oke, kita masukkan aja semuanya. Nah, seperti ini ya. Beberapa akar keluar seperti ini juga nggak masalah sama sekali. Kenapa? Karena misalkan sahabat memperhatikan, ini adalah akar udara sebenarnya. Jadi kalau misalkan mereka ini keluar dari atas media seperti ini, itu nggak masalah sama sekali. Seperti ini ya. Ini nggak saya siram. Kenapa nggak saya siram? Sering muncul pertanyaan, habis ditanam disiram nggak? Tergantung medianya. Kalau media saya ini kebetulan semi lembab, nggak terlalu kering, jadi nggak perlu saya siram terlebih dahulu. Saya biasanya nunggu sekitar 3-4 hari baru nanti saya siram. Tapi kalau misalkan media teman-teman itu kering kerontang, misalkan media beli atau media yang sudah lama disimpan belum dipakai, kering, nah itu silakan habis ditanam seperti ini langsung disiram saja. Oke. Nah, dan kebetulan lagi musim hujan, sehingga kelembapan udara di tempat saya, di rumah saya ini cukup tinggi, sehingga kadang-kadang saya itu kalau sudah musim hujan seperti ini nggak pernah siram tanaman sama sekali, kecuali yang benar-benar mereka berada di lokasi yang nggak kecipratan air atau benar-benar di lokasi yang sangat kering atau yang indoor. Nah, seperti itu ya, sahabat tanam-tanam. Nah, oke, itu dia konten kita kali ini mencacah Rhapidopora tetrasperma yang kebetulan ikut 1 tahun buang gunting challenge dan alhamdulillah gagal karena belum 1 tahun sudah harus kita cacah karena terusnya kehabisan. Tapi di sana masih tersisa sekitar 6 atau 7 daun dan akan saya biarkan lagi. Tahun depan kita akan panen kembali si tetrasperma yang itu. Dan saya yakin akan lebih cepat lagi tumbuhnya. Kenapa? Karena akarnya itu sudah sangat besar sekali di dalam potnya. Oke? Terima kasih telah nonton channel Tanam Tanam. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan notifikasi lonceng teman-teman biar nggak ketinggalan kalau channel kita update video terbaru. Ikuti sosial media kita di Facebook dan Instagram @tanamtanamtv. Dan karena tetrasperma saya banyak sekali, ini nanti akan saya jadikan juga sebagai giveaway buat tanam-tanam, buat sahabat tanam-tanam semuanya nanti ya. Oke? Jadi dukung terus channel Tanam Tanam biar segera ke 100.000 subscriber. Kita akan adakan lagi giveaway untuk sahabat tanam-tanam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.